adik-adik dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara FTMD yang sudah join dengan webinar yang pada hari ini adalah bukan yang edisi perdana. Perkenalkan sebelumnya, saya Indra Lukman, perwakilan dari Yayasan M96, Solidarity M96, di mana pada hari ini akan memoderatori webinar yang akan disampaikan oleh salah satu praktisi oil and gas yang sudah malang melintang di oil and gas cukup lama. Sebelumnya, tujuan daripada webinar ini adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan bidang-bidang yang bisa digeluti oleh kawan-kawan atau adik-adik yang di jurusan teknik mesin, teknik material, juga di fakultas di teknik penerbangan juga. Oleh sebab itu, webinar ini akan dimulai dulu dari istilahnya dari jurusan teknik mesin dulu, setelah itu dilanjutkan nanti yang selanjutnya dari teknik material, setelah itu dengan teknik penerbangan, sehingga kita akan coba balance ketiga bidang yang cukup luas ini gitu. Baik, untuk saat ini kita sudah kedatangan seorang praktisi oil and gas dari teknik mesin angkatan 96 juga. Beliau adalah Rahmat Adi Nurwijaya, sarjana teknik magister teknik PhD. Beliau adalah lulusan S1 dan juga S2 di teknik mesin ITB. Selain itu beliau melanjutkan juga pendidikan doktoral di NTNU atau Norwegian University of Science and Technology. Beliau adalah salah satu orang yang cukup berhasil bisa dikatakan di angkatan kami, baik secara karir, baik secara pendidikan, dan juga tentunya secara perjodohan atau secara keluarga. Beliau sudah dikaruniai tiga anak saat ini. Juga beliau saat ini berkarir di PT Donggi Sonoro LNG Indonesia. Sebelumnya beliau pernah berkarir di Unocal Geothermal Indonesia, lalu beliau sempat juga di ConocoPhillips Indonesia, Aker Solution di Norwegia, dan cukup jauh juga beliau pernah di Schlumberger West Siberia, Russia, dan juga pernah di British Petroleum Indonesia. Selain itu pernah jadi ekspat juga di Petronas Carigali, Malaysia. Cukup banyak beliau berkarir di bidang oil and gas ini, di cukup worldwide juga. Dan yang paling menarik bagi saya adalah beliau adalah praktisi pendidikan juga, bahwa beliau saat ini menjadi dosen teknik mesin di International University Liaison Indonesia, merupakan semacam cabang dari university yang ada di Europe atau di Jerman utamanya. Baik, itu adalah perjalanan beliau dari mulai pendidikan, karir, dan juga dunia pendidikan itu sendiri, yaitu sebagai dosen teknik mesin. Untuk diinfokan juga bahwa presentasi ini akan dilaksanakan selama 30 menit ke depan, juga akan dilanjutkan dengan Q&A. Mungkin kalau adik-adik ada pertanyaan ketika Pak Rahmat ini sedang presentasi, bisa dilakukan lewat chat juga, nanti akan saya capture untuk Q&A-nya. Dan selanjutnya nanti kita akan berlangsung selama 1 jam overall. Mungkin itu sebagai pembukaan, dan kita akan langsung masuk ke sesi presentasi dari Pak Rahmat Adi Nurwijaya, sarjana teknik magister teknik PhD, yang akan membahas tentang LNG proses atau pengolahan LNG, yang nanti akan spesifik ke apa sih mechanical engineer roles yang ada di LNG bisnis ini gitu. Nah, itu cukup menarik untuk adik-adik yang nanti akan lulus dari mechanical engineering atau dari lulusan teknik mesin.
Oke, tanpa memperpanjang pemaparan, saya silakan kepada Bapak Rahmat untuk memberikan presentasinya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bisa dengar suara saya, Kang Indra? Ya, clear ya? Om Rahmat. Oke. Ya, clear ya. Oke. Ya. Sebentar Om Indra, boleh saya nambahin sedikit? Ya, silakan Pak Hendrik. Ya, enggak, saya mau sampaikan aja buat rekan-rekan mahasiswa FTMD. Memang webinar kita sore ini untuk perdana, kita ambil dari alumni teknik mesin, tapi dari pengalaman kami sebagai alumni dan yang sudah berkecimpung di dunia kerja, sebenarnya apapun background lulusannya, apakah teknik mesin, atau teknik penerbangan, atau teknik material, itu sebenarnya pada akhirnya bisa berkarir di bidang yang di berbagai bidang istilahnya. Jadi tidak ada, saya hanya memastikan bahwa ada baiknya, meskipun jangan merasa bahwa oh ini presentasinya kesannya hanya untuk teknik mesin. Banyak rekan-rekan dari teknik penerbangan pun yang akhirnya berkarir di oil and gas ataupun di pengolahan yang kok lebih dekat dengan teknik mesin. Banyak juga rekan-rekan material, bahkan sebaliknya banyak rekan-rekan teknik mesin yang bekerja di dunia industri penerbangan maupun industri material. Jadi presentasi ini saya pastikan sangat cocok untuk seluruh mahasiswa FTMD, terlepas apa bidang prodinya. Termasuk nanti pun ada bidang-bidang yang mungkin kelihatannya sangat jauh dari bidang studi di FTMD, seperti saya dan Om Indra sendiri yang saat ini bekerja di perminyakan yang mungkin sudah sedikit jauh, tapi apapun yang dipelajari ketika kita mahasiswa sebenarnya sangat berguna sekali. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Hendrik buat tanggapannya. Terima kasih juga buat Pak Indra buat introduction-nya. Sore ini saya akan sedikit sharing ya tentang proses dari LNG itu sendiri. Ini sore-sore sambil ngabuburit ya. Saya sendiri di sini udah jam 4:30, jadi sudah baterainya udah sangat low ya. Oke, kita mulai. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra dan Pak Hendrik, intinya kita sebagai alumni ini kita ingin sharing intinya di dunia lapangan kerja itu seperti apa. Jadi di sini di presentasi saya ingin berbagi tentang pertama adalah mata rantai dari natural gas itu. Jadi sebuah introduction ya untuk penjelasan awal. Terus kemudian tentang LNG sendiri sebagai bagian dari natural gas value chain. Dan kemudian sebagai of course sebagai seorang engineer kita pengen tahu main equipment apa aja yang ada di dalam LNG plant itu. Kemudian saya juga ingin sharing tentang perkembangan teknologi dari LNG ini yang saat ini mungkin dalam 10 tahun terakhir mungkin sangat berkembang pesat. Pada akhirnya saya juga ingin sharing tentang career development kalau rekan-rekan nanti adik-adik sekalian nanti akan berkarir di bidang oil and gas atau khususnya di LNG bisnisnya. Gitu. Jadi presentasi ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah mata rantai dari natural gas, kemudian tentang LNG sendiri, yang ketiga adalah tentang proses yang terjadi dalam LNG ya, secara general aja, jadi nggak perlu sangat detail. Kemudian tentang yang saya singgung tadi, perkembangan teknologi di dalam LNG dan mechanical engineer rules ya, maksudnya ngapain aja sih seorang mechanical engineer di dalam LNG bisnis ini. Untuk tahapan awal kita tahu tentang natural gas value chain ya. Jadi
industri oil and gas itu selain menghasilkan oil, well itu juga ada yang menghasilkan hidrokarbon dalam bentuk gas ya. Hal itu biasanya dilakukan oleh company-company yang bergerak di exploration and production (ENP). Misalnya Pertamina EP ya, Pertamina Exploration and Production, atau Chevron atau BP atau Petronas Cari Gali. Cari Gali adalah mencari dan menggali, which is actually exploration and production. Nah, gas ini mungkin udah, kalau kawan-kawan yang udah di oil and gas pasti udah biasa. Buat adik-adik mahasiswa, gas ini ada yang diproses sebenarnya oleh company ENP ini, Exploration and Production. Kemudian gas ini biasanya kita transmisikan lewat pipeline ya ke customer. Customernya sebelah kanan ini. Misalnya kita punya pipa transmisi gas Sumatera Jawa yang seingat saya sampai Cilegon ya. Misalnya salah satu, atau kita juga mengekspor gas misalnya yang dari West Natuna, ini misalnya offshore, kita ekspor ke Singapura misalnya. Atau juga dari Exploration and Production Company ini, dia menjual gas untuk dibuat LNG. Ini adalah liquefaction plant. Kemudian LNG ini hasilnya adalah dikapalkan, pakai kapal tanker, dikirim ke negara tertentu ya, misalnya Jepang atau Korea atau China. Terus kemudian dilakukan regasifikasi ya. Hasilnya itu kemudian didistribusikan lewat pipa transmisi ya. Biasanya dia punya distrik pipeline untuk natural gas distribution. Kliennya dari pengguna dari natural gas sendiri mulai dari power generation, ada petrochemical, kadang komersial juga pakai di beberapa negara. Presidensial itu mereka pakai heater misalnya, dia pakai, atau untuk kompor gas mereka sudah pakai natural gas. Seperti di Malaysia sudah digunakan untuk transportasi, bahan bakar transportasi. Kemudian ini petrochemical yang tadi. Dan ada juga yang lainnya intinya. Nah, perkembangan saat ini juga natural gas ini selain di liquefaction di pabrik yang land based, maksudnya onshore, sekarang ini juga dikembangkan untuk floating ya. Dalam arti bayangin pabrik LNG yang sebesar ini dikompakkan di dalam sebuah vessel ya, dalam sebuah kapal. Jadi dia produksinya nanti di offshore. Nah, apa sih sebenarnya LNG ini? LNG ini kalau dilihat zatnya sebenarnya dia itu kan campuran ya. Kalau dilihat zatnya sendiri dia tersusun atas beberapa komponen. Komponen utamanya adalah meten ya. Sisanya ya eten, propen dan seterusnya. Maksimal kalau di tempat saya kerja di sini sampai C5+, which is mungkin ya heksin, hepten, tapi rendah ya. Jadi kalau definisi cryogenic liquid sendiri adalah dia gas yang mencair, misalnya dicairkan pada temperatur di bawah -73. Ya. Jadi banyak gas, misalnya kalau pure komponen dia berarti nitrogen, oksigen, helium, hidrogen. Hidrogen -180 ya kira-kira. LNG kita di -150 sampai -160. Jadi LNG sendiri adalah sebenarnya secara definisi ya natural gas, dia komponen sebenarnya natural gas yang sudah didinginkan dan dikondenskan, dijadikan menjadi liquid. Terus LNG sendiri disimpannya dia di atmospheric pressure ya. Jadi tapi otomatis kita memerlukan temperatur yang sangat rendah, biasanya sekitar -162. Ini secara generik aja ya. Pada umumnya seperti yang telah saya kemukakan tadi, mayoritas adalah meten. Dia di mana meten ini, hidrokarbon ini dia nggak ada warnanya, dia nggak ada baunya, dia nggak korosif dan nggak toksik ya. Toksik dalam arti di sini ya pada konsentrasi tertentu. Terus ya bahaya dari LNG sendiri kalau dia berupa vapor, dia bisa displace oksigen, bisa orang itu kekurangan oksigen. Flammability,
Dalam arti dia kalau bisa terjadi flammable, maksudnya terbakar mungkin ya. Jika dia dalam konsentrasi sekitar 5-15% ya daripada konsentrasi udara. Auto ignition sendiri dia akan bisa misalnya menimbulkan api pada temperatur 540. Ini properties dari LNG sendiri ya. Mengapa akhirnya dibilang secara safety dengan precaution tertentu kita bisa mengapalkan LNG ini atau menyimpan LNG ini. Nah, LNG sendiri sebenarnya kebayang kalau natural gas itu dia volumenya sebesar ini, kita itu bisa mengecilkan 1/600-nya dengan LNG ini. Jadi dengan demikian ya kita bisa membuatnya untuk ditransportasikan ya, ditransportkan. Jadi ada kemudahan untuk mentransportkan LNG ini. Selain itu LNG sendiri mempunyai density yang kira-kira ya 50% dari air. Jadi ibaratnya kalau kita transportkan beban untuk volume yang sama, load-nya akan setengahnya kira-kira. Jadi boleh dibilang lebih hemat energi lah daripada kita mentransportkan air. Ya. Kemudian mengapa kita mencairkan natural gas ini? Nah, kalau dipikir-pikir, alasan utamanya adalah masalah transportasi itu karena antara resource, maksudnya misalnya ini ditemukan natural gas di seputaran Sulawesi sini, tapi marketnya jauh. Jadi di mana pipeline tidak bisa menjangkau, misalnya perlu ekspor misalnya. Jadi salah satunya itu, jadi antara natural gas discoveries-nya dengan marketnya itu mungkin terlalu jauh. Dengan LNG ini, kalau kita bandingkan dengan pipeline, ya kita mempunyai fleksibilitas. Dalam arti misalnya kalau pipeline dia from one point to the other point, dari point to point ya. Jadi kalau kita jadikan LNG, kita bisa menjual ke negara manapun dalam arti. Dan harganya pun untuk spot cargo kita bisa mengikuti harga market yang bagus. Nah, di sebelah kanan sini, ini ada perbandingan. Jadi antara ongkos untuk mentransportasi natural gas ya per dolar per million BTU ya di sini. Di mana LNG ini dia superior ketika misalnya cost-nya lebih rendah di bawah misalnya di sini sekitar 2.500 mile ya. Gitu. Dibanding dengan let's say di sini pipeline offshore dan onshore. Untuk spesifikasi dari LNG sendiri lumayan ketat. Jadi kita kontrol misalnya ini, salah satunya adalah heating value ya, gross caloric value di sini. Kita kontrol nilainya di sini, sehingga kita bisa menghasilkan Bobbe index sesuai dengan spesifikasi. Untuk yang lainnya ya kira-kira kurang lebih ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa itu terdiri atas hidrokarbon. Tapi kita juga ada impurities ya, dalam arti bukan non-hidrokarbon, nitrogen, H2S, dan sulfur ya, di mana kandungannya ada maksimalnya. Jadi sangat ketat di sini dalam arti ya kita jualan produk mempunyai kualitas, dalam arti kualitasnya itu berdasarkan agreement ya antara buyer dengan produser, dalam arti biasanya untuk sebuah LNG plant kita sudah punya long term contract dengan buyer, di mana kita udah specify semua spesifikasinya, impuritiesnya seperti apa. Kalau untuk spot cargo sendiri biasanya kita mengikuti standar internasional ya, seperti itu. Kemudian untuk LNG proses sendiri ya, LNG proses yang pertama dilakukan adalah impurities removal ya. Kita mulai dari gas well dulu. Gas well ini yang punya biasanya upstream ya. Kemudian gas ini dikirim ke kita, di sini pelannya, kira-kira ada reception di sini, di mana dia memisahkan antara fase gas dengan fase cair atau fase liquid.
Kemudian yang fase liquid ini berupa kondensat ya, akan masuk ke dalam condensate stabilization system. Jadi karena kondensat ini belum tentu stabil. Stabil dalam arti di sini dia pada temperatur dan pressure, misalnya ambient temperatur, tekanan ambient juga, dia itu harus stabil. Maksudnya dia tidak boleh menguap. Dia biasanya ada parameter namanya RVP ya, rate vapor point. Di mana nanti hasil yang liquidnya akan disimpan ya. Untuk yang gasnya sendiri kita proses lebih lanjut, di mana kita melakukan namanya acid gas removal. Acid gas ini sebenarnya isinya dua hal ini, CO2 dan H2S. Kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan dehidrasi ya, dan mercury removal. Ya, kadang-kadang mercury removal diletakkan di depan juga, kadang-kadang ya. Tergantung. Intinya adalah kita merkuri ini biasanya sangat berbahaya untuk main cryogenic heat exchanger. Dehydration sendiri itu juga berbahaya karena menyebabkan plugging ya di cupnya heat exchanger nantinya. Jadi dehydration ini mengurangi kadar H2O, di mana air itu nanti akan bisa menjadi freeze out, jadi es, atau dia jadi hydrates ya. Kemudian masuk ke dalam liquefaction process. Jadi tekanan temperatur di sini masih belum di sebelah kiri sini, dia belum cryogenic. Begitu masuk liquefaction proses ini, dia temperatur di bawah minus 73 tadi ya, di bawah minus 60 kira-kira. Kemudian bagian yang fraksi beratnya kita pisahkan di tengah-tengah liquefaction proses ini, ya, untuk menuju ke proses fraksinasi. Ini yang liquidnya. Untuk yang LNG-nya, produknya akan ditampung di sini. End flash ini. Nanti kita store di dalam tangki LNG. Fraksinasi sendiri ini adalah untuk yang liquid phase. Jadi dia untuk memisahkan per komponen ya, dari propan, butan, maupun etan ya. Hasil dari fraksinasi ini bisa dalam bentuk LPG. Ini adalah isinya adalah butan dan propan. Sisanya yang lebih berat lagi adalah lebih dari C4, C5 misalnya pentan akan menjadi kondensat. Ini kira-kira gambaran LNG proses secara general ya, jadi secara blok. Nah, mengenai untuk mendapatkan spesifikasi LNG yang diinginkan, maka dan memenuhi kriteria proses, maka setiap proses pre-treatment ini ada kriterianya juga. Jadi misalnya dehydration, dia harus memproduksi gas dengan konsentrasi air H2O di bawah 1 ppm misalnya, atau kadang lebih stringent di bawah 0,1 ppm. Biasanya menggunakan MOLSIF ya, untuk mengikat molekul airnya. Kemudian ada mercury removal misalnya. Dia menggunakan proses absorption juga. Nah, di mana misalnya requirement-nya untuk mengurangi kadar merkuri ini adalah 0,01 mg per meter, normal meter cube gas. Sangat strict juga. Kemudian acid gas. Acid gas ini yang di-remove adalah CO2 dan H2S misalnya. Dia produknya kalau dibandingkan dengan upstream, upstream juga mungkin ada acid gas removal. Tapi dia untuk kriteria natural gas transfer via pipeline. Tapi kalau ini untuk menghasilkan LNG, kriterianya lebih stringent lagi. Yaitu misalnya di sini CO2 maksimal 50 ppm, H2S maksimal juga 4 ppm. Sangat stringent. Nah, kalau adik-adik sekalian, nantinya kalau bekerja di dunia industri proses, nanti akan mengenal namanya PFD ya, proses flow diagram. Kira-kira ini seperti ini ya. Jadi yang dari blok diagram tadi diterjemahkan dalam bentuk proses flow diagram seperti ini. Mungkin kalau teman-teman yang teknik kimia, ya mereka sangat biasa. Kalau buat anak teknik mesin, material, penerbangan, lihat proses flow sini agak mikir lah ini. Tapi intinya sangat mudah sebenarnya.
Jadi natural gas saat masuk akan dipisahkan di sini dari fase liquid dan vapornya. Apabila tekanannya masih kurang, maka akan dikompresi untuk mencapai tekanan sesuai dengan kriteria proses. Ya. Misalnya 68 bar di sini, kemudian kita didinginkan, karena gas kalau kita kompresi, dia akan menjadi panas ya. Kemudian masuk ke dalam mercury removal dulu ya. Di sini dia melakukan, ini bukan di plan saya, ini generik ya. Jadi saya nggak bisa pakai PFD di plan saya, karena saya nggak berhak untuk share. Ini saya ambil aja dari internet. Sorry. Kemudian masuk mercury, kemudian ini filter, dan kemudian masuk ke acid gas removal unit yang pink ini. Kemudian gasnya sudah bersih dari acid gas, masuk ke dehydration untuk mengurangi kadar air. Begitu selesai dari dehydration unit, kemudian kita dinginkan. Didinginkan di sini biasanya sudah memakai refrigeration cycle ya. Yang biru ini heat exchanger, dia silent tube sampai minus 16. Kemudian yang liquid akan masuk ke yang merah ini. Yang gas akan ke atas ya. Yang gas ini akan masuk ke dalam main cryogenic heat exchanger ini. Main cryogenic heat exchanger. Kemudian dia akan keluar lagi, yang fraksi beratnya akan menjadi liquid, ya akan dibalikkan lagi ke dalam sini. Kemudian yang fraksi ringannya kembali ke sini. Ya. Ini namanya scrub column. Scrub column yang dua ini adalah scrub column. Scrub column ini gunanya adalah untuk mengontrol komposisi di dalam MCHE ya, main cryogenic heat exchanger. Kemudian natural gas tersebut ya masih bertekanan tinggi 47 bar. Kita bisa ekspansikan lewat sebuah liquid expander ya untuk di flashing, kemudian kita simpan di dalam LNG tank ya. LNG tank sendiri ini akan menghasilkan vapor nanti ya, namanya dia boil off gas. Makanya nanti dipasang di sini ada kompresor namanya BOG kompresor ya, boil off gas kompresor yang akan dimasukkan lagi ke dalam sistem ya, boil off gas ya, atau kadang-kadang dipakai untuk bahan bakar ya. Kemudian kalau yang di sebelah sini, adalah siklus refrigeration-nya, refrigerasinya ya. Yang untuk contoh ini adalah kita memakai C3MR. C3 adalah C3, itu propan. MR adalah mix refrigerant ya. Gitu. Yang siklus propan itu adalah yang ini ya. Ini adalah propan kompresor, di mana dia mempunyai 3 intake, ya, 3 masukan, 1, 2, 3. Oh, di sini 4 stage ya, 4 stage. Di tempat saya, pabrik saya ini 3 stage. Terus outletnya nanti untuk proses ini ke cooler ya. Intinya dia untuk mendinginkan. Prosesnya dari C3MR ini adalah mendinginkan dari C3 ini, propan refrigeration ini fungsinya adalah mendinginkan siklus dari mix refrigerant. Mix refrigerant itu adalah refrigerant yang mix ya. Mix itu campuran, isinya adalah hidrokarbon juga. Isinya nitrogen, C1, C2, C3 ya. Jadi C1 methane, eten, dan propen juga. Jadi komposisinya udah diatur ya. Jadi fungsinya propan sendiri adalah mendinginkan ini dan juga mendinginkan si inlet gas di sini. Untuk mix refrigerant sendiri, dia fungsinya adalah untuk menghasilkan temperatur yang sangat rendah. Halo? Iya. Halo, bisa didengar dengan jelas ya? Boleh di-copy? Jelas, Cak. Oke. Jadi bisa dilanjut. Ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu tadi gambaran tentang proses LNG ya. Intinya adalah
kembali lagi kita remove dulu impurity-nya. Begitu kita sudah bisa remove impurity-nya, kita lanjut dengan proses liquefaction. Ya. Untuk proses liquefaction ini memerlukan siklus refrigerasi, ya, ibaratnya kulkas lah gitu ya. Tapi kalau kulkas kita kan paling sampai 0 sampai minus 5 derajat Celcius. Nah, ini tapi dia bisa sampai minus 150 derajat Celcius. Kemudian yang liquidnya akan diproses lewat proses fraksinasi, seperti itu. Nah, kalau ingin tahu seberapa biayanya berapa sih sebenarnya untuk liquefaction cost? Nah, kira-kira ini biayanya adalah kalau kita mempunyai, ini tergolong upstream ya, jadi mulai dari gas production sampai pipeline, kira-kira transmisi, itu cost-nya itu sekitar 15-20% dari harga jualnya lah, kira-kira gitu. Untuk LNG plant sendiri, cost-nya sendiri sekitar 30-45%, shipping itu 10-30% tergantung jaraknya, dan kemudian ada untuk cost untuk regasifikasi ya. Misalnya kita punya harga 100 gitu, ya intinya 30-45 itu adalah cost untuk liquefaction sendiri. Seperti itu. Kira-kira diagramnya menjelaskan seperti itu. Kemudian kalau tadi namanya OPEX, Operation Expenditure, kalau CAPEX-nya sendiri seperti apa? Ini data dari Wood Mackenzie ya. Untuk membangun sebuah LNG plant itu seberapa mahal. Jadi di sini adalah US dollar per ton per annum ya. Berarti produksi LNG itu biasanya diekspresikan berapa ton per tahun gitu. Jadi kalau kita pengen membuat pabrik yang besar untuk memproduksi misalnya seperti LNG Tangguh ya, Tangguh sekitar 3,8 MTPA, berarti 3,8 juta ton per tahun. Ya. Dia berapa kapital cost-nya kira-kira? Di sini bisa mengikuti grafik ini. Kalau tidak salah saya hitung Tangguh itu sekitar di kisaran antara 800 sampai 1000 ya. Sangat kompetitif lah intinya nilai proyeknya. Nah, ini perkembangan di sini ini ya banyak faktor intinya. Karena misalnya ya manpower, terus raw material juga makin lama itu LNG itu ditemukan di daerah yang remote ya, sehingga mobilisasi equipment dan lain-lain lebih sulit. Ini cost-nya kira-kira. Nanti silakan iseng-iseng kalau baca di koran atau di internet, kalau lihat plan LNG yang baru, misalnya yang di Mozambik LNG, ya, dia coba dicek seberapa kompetitif dibandingkan dengan proyek-proyek LNG yang sebelumnya. Nah, kembali lagi, saya tadi sudah menjelaskan tentang prosesnya. Kalau teman-teman teknik mesin mungkin tertarik sekali dengan apa sih equipment yang ada di dalam LNG plant ya. Equipment-nya yang paling utama, yang paling mahal juga, itu adalah ini. Spiral wound heat exchanger. Ini yang untuk peruntukannya untuk main cryogenic heat exchanger ya. Jadi dia sendiri adalah berupa silinder yang panjang. Dia ada kayak mandrelnya, kemudian dililit oleh cubing-cubing. Ini cubing serabut ini. Ini adalah cubing aluminium. Aluminium ini sangat sensitif ya jika kita mempunyai merkuri. Jadi dia bisa menyebabkan korosif ya merkurinya terhadap aluminium. Makanya dia bisa bocor di sini. Padahal ini adalah komponen utama. Untuk memproduksi ini, itu biasanya sebelum pabrik itu dibikin, itu 5 tahun sebelumnya sudah diorder barangnya. Karena untuk membuat barang ini 5 tahun sebelumnya sudah harus ada kesepakatan ya antara pabrikan dengan end user-nya. Jadi memerlukan waktu yang lama, tergolong istilahnya long lead item ya untuk dibeli. Ini adalah komponen utama. Kalau anak mesin lihat ini adalah ya sophisticated ya, mungkin ada yang udah belajar heat exchanger, Challenger dan lain-lain. Ini desainnya sangat khusus karena size-nya sendiri itu bergantung dari komposisi
MR, mix refrigerannya. Jadi biasanya yang memproduksi ini, si cryogenic heat exchanger ini, merupakan juga dia punya license untuk prosesnya sendiri. Misalnya Linde, ini dia punya license untuk LNG proses atau air products ya. Di Indonesia kebanyakan pakainya air products. Itu dia license. License dalam arti dia mempunyai apa ya, proses yang sudah dipatenkan, intinya gitu. Intinya kemudian kalau kita pengen membangun sebuah pabrik LNG dengan kapasitas misalnya 3,2 million ton per tahun misalnya gitu. Dia sudah membawa blueprint-nya ibaratnya. Ini pabrik kalian nanti isinya seperti ini, gedenya main cryogenic heat exchanger kalian seperti ini, kira-kira seperti itu. Terus kemudian alat yang lain yang menarik lagi adalah tadi untuk menggerakkan kompresor dari siklus refrigerasi kita memerlukan namanya gas turbine. Gas turbine ini macam-macam, ada yang aeroderivatif, ada yang industrial gas turbine. Intinya adalah kalau kita dulu kuliah, mungkin ada namanya mata kuliah MKE ya, mesin konversi energi. Kita dulu belajar tentang gas turbine, makanya di sini juga ada gas turbine. Atau kita juga belajar waktu MKE kita belajar tentang kompresor. Di sini juga kita pakai kompresor, bahkan kompresor untuk refrigeration itu mungkin salah satunya kompresor yang terbesar ya, selain dari untuk pipeline kompresor ya, besar sekali. Jadi mungkin ada yang pakai teknologi sentrifugal kompresor, atau ada yang bahkan pakai axial kompresor, seperti itu. Terus kemudian alat-alat yang lain, misalnya yang agak eksotik di sini adalah LNG pump. LNG pump ini karena kenapa saya bilang eksotik, karena ya mahal, dan dia emang beroperasi di temperatur minus 150 sampai minus 60 ya. Yang punya LNG pump ini kalau di dunia LNG bisnis nggak banyak, salah satu pabrikannya Nikiso atau Ebara ya. Pompa ini spesifik karena pompanya nanti direndam di dalam tangki LNG sini. Motornya maupun impeller pompanya juga submerge juga. Jadi dia mempunyai sistem lubrikasi dan pendingin oleh si LNG sendiri. Kemudian ini LNG tank. LNG tank ini salah satu barang mahal juga dan besarnya lumayan gitu. Di sini misalnya ini contohnya adalah 100.000 kiloliter, lumayan besar. Fungsinya tadi untuk menampung LNG ya, produknya sebelum di loading ya, dikapalkan. Untuk teknik mesin sendiri, kenapa ini menjadi sophisticated? Karena apa? Heat transfer ya. Kebayang, kalau kita punya ambient temperatur 30 derajat, tapi kita punya liquid nitrogen temperatur minus 150 misalnya. Berarti akan ada namanya heat loss. Ya. Heat loss ini akan mempengaruhi BOG-nya nanti, boil of gas. Saat ini LNG tank yang terbesar setahu saya diproduksi oleh Kogas ya, Korea Gas. Saya lupa angkanya, tapi itu memang world record ya, salah satu rekor terbesar di dunia. Kemudian air coolers. Air coolers ini tergantung field-nya. Kalau di Indonesia biasanya kita mempunyai air coolers. Air coolers ini kalau buat orang teknik mesin mungkin hal yang biasa, hanya fan biasa, ini heat exchanger biasa. Tapi jumlahnya luar biasa. Kita di sini mungkin untuk plant sekecil ini punya 100, ya 150 maksimal air coolers-nya. Kita memonitor intinya, reliability-nya. Yang lain lagi adalah engine loading facility seperti loading arm, loading arm ini seperti lengan di sini. Dan ini mempunyai fungsi untuk mengalirkan
LNG dari ini, dari loading line yang dari tangki tadi masuk ke dalam vessel. Loading ini apa saya bilang spesifik karena dia harus zero leak ya, boleh dibilang. Kalaupun nggak boleh zero, dia ada kriteria tertentu berapa ppm leak. Jadi dia itu ada spesial, apa ya, saya bilang containment nah, untuk leak gasnya. Dia didesain sangat khusus, hanya beberapa pabrikan tertentu. Barang-barang lain yang di dalam LNG plant yang juga penting adalah misalnya nitrogen generator package. Kenapa kita perlu nitrogen? Ya, intinya kalau di nitrogen ini adalah gas inert. Jadi setiap kita melakukan maintenance, misalnya mau ganti pompa ini, misalnya kita harus membuat kondisi inert dulu. Jadi kadar natural gasnya hanya boleh sekitar 5 ppm. Jadi kita injek nitrogen misalnya. Kemudian chiller package, proses pendinginan, ini bisa jadi bagian dari nitrogen package atau untuk kondensat stabilization system, kita dinginkan. Pompa-pompa, kita mungkin ada ratusan pompa ya di sini. Air kompresor itu sepele tapi sangat kritikal karena instrumentasi kita, aktuatornya semuanya menggunakan kompres air ya. Jadi kompres air kita benar-benar kita jaga kualitasnya. Kualitas dalam arti nggak boleh mengandung oli, nggak boleh mengandung moisture. Terus kemudian untuk static equipment kita punya banyak namanya pressure vessel and heat exchanger. Development ya, untuk development sendiri kalau di LNG recent development yang dari tahun 70 sampai ya kira-kira awal 90-an orang sudah mengenal namanya cascade system. Ini siklus-siklus refrigerasinya ya. Cascade system ini yang menemukan ConocoPhillips, C3MR, kemudian DMR. DMR ini kalau nggak salah Shell ya. Nah, ini kira-kira untuk produksi sekitar 2 sampai 7 mtpa ya. Bagaimana kalau untuk produksi yang megatrain seperti yang di Qatar, dia lebih mungkin sekitar 9 atau 10 mtpa atau sampai lebih 12. Ada proses yang baru namanya APX ya, PMR APX. Ini dari air product juga. Atau misalnya untuk field-field yang marginal, tapi lokasinya jauh dari market misalnya, ingin dibuat sebuah proses LNG-nya. Dia menggunakan SMR atau small scale. Ini yang risetnya mungkin dari awal tahun 90 sampai awal tahun 2000 sangat gencar sekali. Kemudian, teknologi yang terbaru juga adalah floating LNG. Nah, mungkin pernah dengar proyek Masela Abadi, di mana kita awalnya ingin memakai floating LNG, akhirnya batal. Tapi ini gambar dari Malaysia ya, PFLNG, Petronas Floating LNG, PFLNG 1. Ini produksinya sekitar 1,7 mtpa. Ini baru tahun ya, kira-kira 5 tahun yang lalu. Atau mungkin 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu. Nah, perkembangan berikutnya adalah kalau belajar termodinamika mungkin tahu namanya exergy ya, ketermanfaatan. Ini pengen ngambil lagi namanya energi yang dari proses ekspansi misalnya. Ini relatif baru juga. Teknologi ini mungkin dalam 8 tahun terakhir, di mana menggunakan liquid expander ya. Jadi liquid dalam high pressure, misalnya tadi LNG product atau dia mix refrigerant, diekspansikan melalui sebuah ada expander ya, hydraulic assembly. Keistimewaannya ini sebenarnya ini mirip turbin air, hydraulic turbine, tapi dia beroperasi pada multi-phase ya, bedanya karena ekspansi dari liquid ini akan menghasilkan vapor plus liquid ya, jadi two phase. Jadi ini teknologi tergolong baru. Kemudian untuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga tentang gas turbine ya, di mana saya sudah menyinggung tentang aeroderivatif dan industrial. Jadi sekarang itu perkembangannya karena tadi itu kebutuhan untuk memproduksinya itu makin besar,
megatrain, misalnya di atas 7 mTPA misalnya. Jadi kebutuhan untuk powernya sendiri juga makin besar. Nah, power yang besar ini sekarang ini GE misalnya dia memproduksi frame 9 ya, sangat besar sekali. Powernya satu unit bisa menghasilkan 130 megawatt, sangat besar sekali. Sementara juga fabrikan-fabrikan gas turbine ini, terutama dari Siemens, GE maupun Rolls-Royce, misalnya dia meningkatkan juga namanya performanya dari thermal efisiensinya. Saat ini untuk aeroderivatif sangat bagus ya. Ini LM ini adalah seri aeroderivatif di mana dia thermal efisiensi bisa 40% dibandingkan dengan industrial gas turbine. Selain itu, dengan adanya isu lingkungan, pabrikan gas turbine ini semakin ketat lagi untuk mendesain equipment-nya untuk memenuhi kriteria emisi ya. Jadi sekarang itu misalnya untuk GE product dia ada namanya DLE, Dry Low Emission misalnya, atau Trend Engine dia menggunakan apa ya? Saya lupa namanya. Tapi untuk low emission, Solar Turbine dia punya namanya Solonox misalnya. Itu teknologi untuk mengontrol combustion. Nah, kalau teknik mesin, teman-teman yang ada di motor bakar mungkin belajar tentang combustion juga. Gitu. Terus kemudian ini bagian dari akhir. Saya punya waktu berapa menit lagi, Kang Indra? Kelamaan ya? Ada 10 menit lagi, Mas. Oke, 10 menit lagi ya. Pas berarti. Kalau untuk karir seorang mechanical engineer ya, kira-kira seperti apa sih? Nah, kalau karir mechanical engineer ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi aja. Sebenarnya bisa sangat luas sekali ya, seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Hendrik tadi. Let's say kita bagi dalam 2 fase ya, karena dalam arti pabrik setelah beroperasi, pabrik LNG beroperasi, ini namanya dalam operation stage ya, atau pabrik sebelum beroperasi atau dalam project phase atau project and engineering phase. Nah, saat ini saya bekerja untuk pabrik LNG pada fase operasi misalnya. Nah, mechanical engineer itu kira-kira menjadi apa? Ini saya list beberapa. Misalnya menjadi seorang rotating machinery engineer. Nah, rotating machinery engineer itu apa ya? Kita lihat asetnya di sini kan kita banyak sekali. Aset kritikal salah satunya adalah gas turbine misalnya, atau kompresor, itu sangat kritikal. Jadi seorang rotating machinery engineer sendiri itu intinya dia harus memastikan rehabilitas dan maupun performa dari gas turbine tersebut atau rotating machinery tersebut, misalnya loading pump. Kebayang kalau lagi loading misalnya, tiba-tiba pompanya rusak. Gitu. Kita ada 2 pompa gitu kan. Kalau salah satu pompa rusak, berarti kan loading time-nya jadi lebih lama, karena kita hanya mengandalkan 1 pompa saja. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, dia sangat bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan machinery. Dia misalnya mengevaluasi performanya, terus dia mengecek vibrasinya dan melakukan vibration analysis. Saya kira beberapa teman-teman teknik mesin kan pernah belajar tentang maintenance ya kalau nggak salah. Dulu zaman saya ada belajar tentang vibration analysis misalnya. Atau kadang kita melakukan modifikasi sendiri misalnya dari OEM itu fabrikannya si gas turbine, dia membuat sebuah proposal misalnya. Ini kita bisa mengoptimalkan kinerja dari si gas turbine ini misalnya. Kalau kita mengoptimalkan ini, maka kita akan menambah power output sebesar sekian. Nah, sebagai seorang rotating machinery, kita harus melakukan evaluasi apa benar. Terus apakah ada impact ke production misalnya seperti itu. Kemudian untuk seorang rotating machinery engineer juga melakukan troubleshoot ya. Kadang-kadang teman-teman dari operation, jadi organisasinya kurang lebih kalau di operation ini majority adalah operation, maintenance, dan engineering ya.
ketika orang maintenance misalnya dia sudah menemui jalan buntu ya untuk troubleshoot, misalnya gas turbinnya shutdown, mati tiba-tiba. Nah, kita ikut turut membantu menganalisa ya, misalnya itu, supaya produksinya cepat kembali lagi, saya seperti itu. Atau reliability improvement yang udah saya jelaskan tadi ya. Biasanya dalam bentuk misalnya kalau gas turbine itu coating atau fuel quality gitu, banyak hal lah. Atau kalau dalam bentuk pompa, misalnya saya sekarang ini ada masalah pompa, misalnya investigasi. Kenapa saya punya pompa beroperasi pada temperatur LNG juga, setiap 2 tahun fail gitu. Nah, nanti seorang rotating machinery engineer ini dia menganalisa fail-nya kira-kira seperti apa, komponen apa aja yang mesti kita siapkan kalau seandainya dia fail. Kemudian reliability engineer. Nah, ini saya sekarang nih. Saya sekarang ini posisinya merangkap ya. Sebenarnya saya seorang reliability engineer plus rotating machinery juga. Reliability engineer sendiri pada intinya adalah untuk mendevelop sebuah program maintenance dan reliability. Nah, program maintenance dan reliability misalnya, saya punya equipment gas turbine, ya, dia harus shutdown setiap misalnya 25.000 running hours setiap 3 tahun. Itu adalah program yang dipropos oleh reliability engineer. Atau saya mempunyai sebuah pompa, istilahnya dia maksimum lifetime dari bearingnya adalah 8.000 sampai 12.000 jam misalnya. Berarti itu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Itu reliability. Kadang-kadang masalahnya adalah equipment di sini itu ribuan. Jadi kita itu bukan hanya untuk mechanical equipment, tapi juga untuk electrical equipment, juga untuk instrumentasi ya. Kalau reliability itu lebih. Tapi kadang-kadang tergantung dari core-nya. Kalau saya core-nya mechanical, ya saya fokus pada mechanical. Kemudian kalau ada equipment fail, ya apalagi dia bersifat yang berulang, repetitif, ya kita harus melakukan namanya RCA. RCA itu root cause analysis. Supaya apa? Supaya nanti misalnya kalau ada pompa rusak, selain kita benerin, ya kita melakukan refurbish atau overhaul, ya, kita juga melakukan RCA-nya. Supaya apa? Kejadian hal yang sama nggak berulang untuk pompa yang sebelahnya, misalnya seperti itu. Kita juga melakukan namanya FMEA ya, Failure Mode Effect Analysis. Misalnya hal ini biasanya untuk menentukan criticality ya. Criticality dari kita punya misalnya 1.000 equipment dari pabrik ini ya. Kita yang top rank critical equipment-nya sebelah mana? Misalnya pompa A dibandingkan dengan pompa B misalnya. Kalau pompa A ini dia rusak, misalnya trip, dia akan mengganggu proses sehingga mengganggu produksi misalnya. Nah, kemudian kita melakukan juga namanya RCM program. RCM program ini Reliability Center Maintenance. Jadi kita melakukan maintenance itu nggak textbook. Misalnya OEM dia maunya seperti ini, misalnya harus dibongkar tiap tahun. Nggak mungkin kita melakukan itu, tapi kita melakukan RCM namanya. Reliability Center Maintenance Program. Kemudian yang lain adalah misalnya Asset Integrity Engineering. Ini dia biasanya melakukan untuk, kalau yang reliability itu biasanya untuk rotating machinery, untuk barang-barang yang muter. Kalau Asset Integrity ini untuk static equipment, pressure vessel, piping, heat exchanger, seperti itu ya. Dia mempunyai namanya RBI program ya, namanya Risk Based Inspection Program. Intinya dia ya mengukur thickness misalnya. Terus kalau dijumpai thinning yang sangat cepat, dia akan melakukan program misalnya inspeksi yang lebih intensif misalnya. Kemudian corrosion monitoring, ya, salah satunya misalnya corrosion under insulation yang sangat hits. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita punya insulasi, pipa itu dibungkus ya insulation, kita nggak tahu bahwa misalnya pipanya itu ternyata heavy corroded ya, misalnya seperti itu. Bisa terjadi kegagalan dalam pipanya, menyebabkan explosion misalnya itu. Kemudian life extension studies, misalnya pabrik ini didesain 15 tahun, kemudian ada yang ingin ternyata produksinya resource-nya masih ada dari upstream, misalnya pabrik ini bisa di-extend berapa tahun lagi ya, dia melakukan life extension studies.
atau melakukan fitness for services review ya. Dalam arti misalnya sebagai contoh kemarin ada pipa misalnya dia ketabrak sesuatu sehingga dia denting, dia dekok misalnya. Nah ini masa pipanya mau langsung dibongkar? Kan enggak. Jadi dia melakukan namanya fitness for services review. Ada level 1, 2, dan 3 misalnya gitu. Nanti seberapa kritikal. Yang ketiga ini mungkin teman-teman mahasiswa tahu namanya finite element analysis. Teman-teman yang konstruksi pasti tahu. Pasti pelajari juga. Jadi ilmu yang kalian pelajari insya Allah bermanfaat. Nah, kalau yang di mechanical engineer-nya sendiri itu identikal dengan mechanical static equipment ya. Jadi misalnya kalau ada modifikasi atau penambahan komponen, biasanya mechanical engineer akan membuat namanya management of change. Dia akan mendesain untuk support yang baru atau seperti apa. Selain itu, teknik mesin ini juga kalau menurut saya juga dia bisa menjadi seorang planner yang baik, yang maintenance planner. Karena semua kegiatan yang ada di dalam pabrik LNG itu semuanya direncanakan. Mestinya seperti yang saya bilang tadi, misalnya seorang rotating machinery engineer dia akan mengadvise bahwa setiap 3 tahun kita harus shutdown untuk melakukan merger overhaul di gas turbine misalnya. Si planner ini dia akan mendaftar aktivitas-aktivitas yang lain yang memerlukan pabrik itu shutdown misalnya mengganti pipa yang penyok misalnya seperti itu. Planner itu semuanya ada di tangan dia. Intinya dia mulai dari yang day to day maupun yang dia untuk yang long term ya. Untuk long term. Planner ini memanage apa aja? Dia manage manpower, terus parts, terus dia juga komunikasikan juga ke operation ya. Intinya seperti itu. Kalau pada tahapan engineering phase ya kurang lebih bedanya adalah barangnya belum ada. Jadi rotating machinery itu lebih engineer itu untuk cenderung untuk sizing, selection, atau untuk melakukan QA/QC program yang relevan. Bedanya karena barangnya belum ada, jadi dia harus membeli alatnya yang sesuai untuk cocok atau untuk handal untuk proses LNG yang akan dibuat. Kalau reliability engineer, ya karena asetnya belum ada, dia menentukan program aja. Dalam arti nanti program pabrik itu didesain misalnya program maintenance-nya seperti apa sih? Ada per 3 tahun atau per berapa tahun dia harus shutdown, misalnya itu. Terus critical spare part-nya seperti apa? Misalnya, untuk gas turbin kita perlu rotor 1 set gitu. Kalau seandainya ada failure, kita bisa ganti di lapangan misalnya seperti itu. Atau mechanical engineer static di sini ya untuk mendesain pressure vessel dan heat exchanger ya, terutama seperti itu. Terus kemudian yang membedakan dengan fase operation biasanya juga waktu project dia ada namanya QA/QC engineer. Ini bisa di-apply oleh teman-teman mechanical maupun material ya. Karena semua barang yang dilas maupun yang difabrikasi yang ada di site dia pasti memerlukan seorang QA/QC engineer ya. Dalam arti untuk metodenya, terus standar acceptance-nya, penerimaannya seperti apa, dan semuanya itu harus dipastikan comply dengan company standar. Selain itu juga ada material engineer. Nah, untuk material ini biasanya selection of material, biasanya udah ada guideline-nya dari company, tapi masih diperlukan seorang material karena rotating machinery, instrument engineer, electrical engineer, kadang dia berurusan dengan material tertentu yang disuplai oleh vendor misalnya, di mana harus dikonsultasikan kepada material engineer. Ya untuk adik-adik sekalian ini, untuk karir ke depannya, setelah kalian selesai dari kuliah, misalnya ini, bekerja di sebuah perusahaan, ya, saya cuma ingin sharing aja. Selain pinter, anak-anak ITB otomatis secara akademis sangat pandai, tapi perlu diperhatikan aspek lainnya dalam dunia kerja. Kalau ingin sukses, terutama pada karir tahapan awalnya. Yang pertama adalah communication. Komunikasi itu dalam arti verbal dan written ya. Maksudnya ngomongnya juga bagus, nulisnya juga bagus. Gitu. Dalam Inggris maupun dalam bahasa Indonesia tentunya.
Terus kemudian ini namanya juga kerja di sebuah industri atau perusahaan, kita memerlukan teamwork ya. Jadi bukan sistemnya adalah berkompetisi, tapi ini berkolaborasi. Gimana kita bisa berkolaborasi dengan departemen yang lain atau dengan engineer yang lain dalam tim yang sama misalnya. Kemudian biasanya kalau masih baru itu masih bingung ya, masih bingung mau ngapain. Ini kok nggak jelas gitu ya, karena dari dunia akademis ke dunia industri pasti ada shock ya. Untuk membekali itu harus bersifat inisiatif. Dalam arti jangan menunggu senior yang dikasih, tapi kita inisiatif, kita harus belajar lebih giat lagi, kita mencari informasi karena nggak ada bukunya. Kalau di dunia industri semuanya informasi ada di sekeliling kita gitu. Kalau ada bukunya itu adalah guidance dari company misalnya gitu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan beradaptasi. Kadang-kadang ya kalau udah berasa jagoan di kampus misalnya nilainya A semua misalnya. Kadang-kadang kita juga harus tahu bahwa nantinya kita harus deal dengan orang-orang yang bukan ITB gitu. Jadi kita harus beradaptasi gimana kita harus menjelaskan itu dengan baik. Kadang-kadang background-nya juga beda gitu. Jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungannya. Ini keterangannya belum saya ganti ya. Nah, kemudian masa depan Anda ya sebagai mechanical engineer ini kira-kira gambaran saya aja. Jadi Anda kira-kira berada sekarang ini di fase akademis. Setelah lulus biasanya nanti akan menjadi junior engineer ya. Junior engineer ini ibaratnya semua hal dipelajari kadang-kadang. Seperti saya dulu, saya awal karir saya jadi junior engineer di geothermal. Di mana title-nya nggak spesifik, tapi dia seorang facility engineering. Facility engineering macam-macam, mulai dari bikin piping, mulai dari evaluasi performance pompa, semua hal kita lakukan. Tapi pada tahapan berikutnya Anda akan menjadi seorang senior engineer, biasanya lebih specialized. Misalnya Anda memfokuskan diri Anda untuk static equipment, atau ke rotating machinery, atau ke reliability, atau menjadi seorang maintenance gitu. Nah, kalau lebih tinggi lagi ya untuk karir di bidang praktisi ya gitu ya. Expertise gitu. Kita akan menjadi posisi namanya adanya kalau di plan itu biasanya ada namanya technical advisor ya. Kalau udah menjadi technical advisor ini biasanya bukan hanya untuk satu pabrik aja, tapi untuk menjadi technical advisor di pabrik-pabrik yang lain, pabrik LNG yang lain. Nah, kalau saya sendiri mungkin agak aneh, saya dari akademis ke akademis lagi. Karena saya sendiri ya senang belajar ya, sukanya belajar pakai buku. Kemudian saya bekerja di industri, terus saya belajar lagi. Nah, kalau saya pinginnya nantinya ke technical advisor, cuman saya sekarang di posisi senior engineer, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Kang Indra, dengan adik-adik sekalian. Bisa. Terima kasih ya Pak Rahmat atas pemaparannya. Mohon maaf juga waktunya dari berlebihannya. Ya. Oke, I think udah beberapa pertanyaan masuk nih, ada sekitar 9 pertanyaan. Mungkin akan saya gabungkan beberapa saya bisa pertanyaan. Lihat pertanyaan di mana ya? Di chatnya sebetulnya. Tapi akan saya sebutkan aja biar cepat. Oke, siap. Yang pertama dari Azaria Haikal dari mesin 2018. Akan saya gabungkan dengan Naufal dari M17, di mana menanyakan kenapa sih Pak Rahmat mengambil pendidikan sampai S3 katanya kan, dan apakah sambil S3 ini bisa sambil bekerja atau atau harus berhenti bekerja dulu gitu. Itu pertanyaan dari Azaria. Oke. Dan Naufal mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Rahmat. Iya. Sebenarnya gini, buat Naufal sama Azaria. Ya, jadi intinya
kembali lagi ke personal ya. Saya mempunyai alasan personal. Misalnya nih, saya punya cita-cita nih, pengen bekerja dan di luar negeri misalnya. Sebenarnya kalau goals-nya seorang engineer itu menjadi engineer yang global ya. Global itu intinya di mana aja kita bekerja, kita bisa hidup gitu. Dan kita bisa beradaptasi dan keahlian kita emang setara dengan engineer-engineer yang misalnya dari US atau dari mana, Middle East atau dari mana aja. Nah, untuk menuju global ini, jujur aja kalau starting point-nya dari Indonesia mungkin sangat susah, sangat susah. Itulah kemudian saya punya cita-cita yang lain adalah untuk belajar di luar negeri. Nah, sebenarnya saya mendapatkan belajar sendiri sebenarnya karena ada tawaran, kebetulan ada tawaran, ada beasiswa gitu. Dan saya juga tertarik dalam arti gini, kalau orang mechanical engineer, ya, dia selalu ngomongnya tentang mechanical aja, gitu. Tapi padahal industri yang tempat dia bekerja adalah industri proses, gitu. Jadi kita mau nggak mau tuh juga harus tahu tentang proses sebenarnya. Tapi yang terjadi itu kebanyakan engineer, terutama yang masih ya di bawah 5 tahun, dia memang mastering dia. Oleh karena itu saya kebetulan dapat tawaran beasiswa saat itu di Norwegia. Nah, dulu yang nawarin Pak Ari Darman Fase. Ya, itu beliau dulu pembimbing saya dulu. Ini dia menawarin, dulu juga ada namanya Pak siapa ya? Ada yang di PAU, ada juga yang alumni Norwegia juga. Nah, intinya gini, ketika itu ada balance saja. Intinya, apakah Anda mau belajar lagi atau enggak gitu. Tapi intinya juga ditimbang-timbang juga sih sebenarnya. Dalam arti negatifnya apa? Seandainya saya belajar misalnya, impact-nya nanti ke depannya apa gitu. Kalau impact factor belajar sesuatu hal yang misalnya nggak ada mendukung ke karir kita, ya boleh dibilang kita wasting time juga kan gitu. Kebetulan risetnya saat itu tentang LNG ya, masih di bidang oil and gas, dan sponsornya juga dari perusahaan perusahaan minyak di Norway ya. Dulu namanya Statoil, sekarang Equinor. Jadi intinya adalah belajar lagi itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, asal kita sesuai dengan apa yang kita mau gitu, maksudnya karir kita mau kemana gitu misalnya. Karena pada saat itu saya sudah bekerja di oil and gas sekitar 5 tahunan ya kalau nggak salah, 5 tahunan. Jadi menurut saya udah cukup lah. Kemudian saya mencoba bukan mencoba ya, saya ingin mendapatkan lebih tinggi lagi, maksudnya di sisi akademis. Ya, terus kemudian saya kembali lagi ke industri, intinya seperti itu. Semoga menjawab ya, semoga menjawab. Kembali ke masing-masing lah intinya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Kang Indra. Ya mungkin masih terkait dengan masalah sekolah juga nih. Ada yang nanya, Adik Manggala dari M16 dan juga Evander M17, apakah ilmu yang didapat dari kampus itu cukup? Atau saya harus ngambil mata kuliah apa sih yang bisa nyambung gitu kan istilahnya? Dan atau apakah lebih baik saya ngambil S2 dulu seperti yang Pak Rahmat dilakukan? Terus tadi lanjut ke Evander bahwa fresh graduate itu apakah bisa langsung menempati posisi yang disebutkan tadi oleh Pak Rahmat? Mungkin itu. Yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu adalah fresh graduate apakah bisa langsung menempati posisi yang seperti yang saya bilang tadi. Ya, tadi sudah saya jelaskan, kadang-kadang tergantung dari perusahaan itu sendiri. Untuk beberapa perusahaan besar, dia punya namanya sistem manajemen trainee ya. Dia, misalnya saya dulu lewat di Unokal namanya ada Senior Staff Development Program, SSD misalnya. Atau di BP dia ada program namanya Challenger, itu untuk fresh graduate semua. Terus kemudian di ConocoPhillips dulu ada namanya program kayak apprentice program, gitu. Saya lupa namanya. Intinya program-program itu biasanya udah ada matriksnya, di mana untuk fresh graduate itu untuk mencapai level misalnya mechanical engineer atau rotating machinery engineer, dia sudah ada matriksnya, di mana dia harus belajar di situ.
Jadi nggak langsung dicemplungin. Nah, biasanya ada yang meng-guide-nya, seniornya, ataupun biasanya dia yang meng-guide day-to-day seniornya, tapi dia biasanya untuk pencapaiannya, dia kayak rapotnya gitu ya, dia harus report ke technical advisor yang membimbing dia. Biasanya seperti itu. Jadi nggak langsung juga ya, langsung menjadi rotating equipment engineer dan lain-lain. Karena nanti Anda harus ada yang guide, harus belajar standar, harus pergi ke field, harus lihat barangnya segede apa, gitu. Komponennya, cara bongkarnya seperti apa, gitu. Seperti itulah. Semoga menjawab ya. Jadi nggak langsung. Terus tadi yang sebelumnya apa, Kang Indra? Ya, yang tadinya itu yang mata kuliah apa sih yang apa namanya harus diambil gitu? Apakah ada spesifik yang harus saya ambil untuk bisa link mungkin dengan perusahaan gitu atau dengan tempat kerja ya? Oh ya. Sebenarnya semua ilmu yang dipelajari di teknik mesin sendiri itu boleh dibilang sangat terkait ya misalnya kalau saya kasih contoh di industri oil and gas gitu. Sangat terkait. Misalnya orang yang belajar dari apa Kang Indra, lab sebelahnya lab Sweden namanya lab apa? Eh, motor bakar atau yang Bukan. Labnya Hendri aku. EDC. EDC ya, EDC kan teman-teman EDC belajar pakai AutoPipe yang untuk pipe stress analysis atau belajar finite element dan lain-lain, mendesain pressure vessel. Terus dulu ada mata kuliah tentang pipe ya, pipeline ya, sistem perpipaan atau apa itu, Pak Darman dulu tentang ASME code P313 misalnya seperti itu. Itu semua sangat bermanfaat. Intinya misalnya kalau kawan-kawan yang dari energi, misalnya ada Lab Surya dulu kan, Lab Surya belajar tentang heat exchanger atau journal bearing apa segala. Semua itu ada aplikasinya di dunia industri ini ada. Sebenarnya untuk bekerja itu sebenarnya udah cukup S1 itu sebenarnya kalau di sini ya di Indonesia itu sebenarnya udah cukup untuk S1 bekerja di Indonesia udah cukup sebenarnya. Karena saya sendiri juga mengajar kan. Jadi saya tahu kurikulumnya seperti apa. Sebenarnya udah cukup, misalnya heat transfer misalnya. Untuk menghitung heat transfer koefisien misalnya. Sekarang ini saya ditugasi oleh bos saya misalnya untuk bikin equipment untuk sampling misalnya LNG. LNG kan temperatur minus 150 misalnya. Terus mau dipanasin pakai apa ini misalnya gitu. Kita misalnya bikin liquid bath, ini direndam pakai air misalnya. Cuman dihitung heat transfer koefisiennya berapa misalnya. Udah ada, semua dipelajari waktu kuliah. Misalnya seperti itu. Asumsi saya udah cukup. Tapi kalau untuk desain, ya, untuk desain memang perlu ilmu yang lebih. Misalnya nih, challenge sekarang misalnya kalau di luar negeri adalah pipa-pipa pipeline yang di laut dalam, ya dari subsea well, misalnya sumur bawah laut ke production platform misalnya. Dia akan mengalami two phase ya. Fasenya multi phase bukan two phase ya, multi phase ya. Makanya perlu belajar namanya multi phase transport. Nah, di mana nanti memerlukan basic ilmu yang lebih advance dari ilmu misalnya mekanika fluida yang dipelajari waktu S1 misalnya. Atau termodinamik yang dipelajari waktu S1. Karena termodinamiknya mesin misalnya hanya belajar pure komponen, misalnya steam, refrigeran, itu saja. Tapi kalau untuk teknik kimia dia lebih advance, misalnya campuran gas dan lain-lain. Jadi kalau untuk tahapan tertentu ya memang belajar S2 nggak ada salahnya. Tapi perlu dilihat lagi, belajar S2 itu jangan asal S2 saja, tapi lebih baik adalah melihat kurikulumnya. Jadi yang dipelajari apa, sehingga nanti output-nya lebih spesifik. Misalnya kalau di Norway sana, yang saya tahu misalnya ada jurusan namanya RAMS, Reliability, Availability, Maintenance. Itu ada spesifik, jadi emang dia belajar reliability, maintenance, dan availability itu aja. Jadi emang sangat spesifik sekali. Nah, misalnya itu. Terus apalagi pertanyaannya? Semoga bisa menjawab ya, teman-teman ya. Ya, I think sepertinya sudah terjawab. Mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Kevin Fahrezi, MT17.
prosedur apa yang dilakukan pada saat inspeksi, terutama yang berkaitan dengan destructive testing di industri LNG? Mungkin Destruktif kalau ya. harus shutdown, ya destructive testing. Oh, Kalau harus dilakukan shutdown, apa sih pertimbangannya? Mungkin ini cukup detail ya pertanyaannya, oh ya. cukup teknis. Silakan. Begini, kalau setahu saya ini destructive test itu jarang kita lakuin ya. Hampir boleh dibilang nggak kita lakuin. Karena ini, kita melakukan destruktif itu yang kita bisa lakukan nggak di site, nggak apa ya, equipment yang terinstall. Destruction itu yang bisa kita lakukan itu adalah di lab atau di workshop itu di mana. Kalau di site itu kita melakukan namanya NDT saja. Jadi dari NDT itu biasanya kita sudah tahu, misalnya thickness-nya atau crack-nya panjangnya seberapa, lebarnya seperti apa gitu. Itu udah cukup sebenarnya. Jadi kita untuk membuat sebuah decision ya, keputusan misalnya itu apakah nanti mau di re-weld atau mau di apa lagi ya, ditambal dengan plate misalnya. Itu sudah cukup lah gitu ya. Kalau destruktif kita nggak melakukan. Kurang seperti itu. Ada lagi Kang Indra? Oh, terima kasih. Masih banyak. Ini cukup antusias juga nih adik-adik nih. Ini berkait dengan COVID nih kelihatannya. Apakah dampak terhadap LNG nih, rutinitas pekerja dan juga supply dan demand-nya? Oke. Kalau secara global energi pasti turun ya. Saya baca dari prediksi ini turun sekitar berapa, Kang Indra? 5-20% ya, kalau nggak salah. Otomatis kita pun juga turun. Tapi keuntungannya dari LNG ini, biasanya kita sudah punya long term agreement ya, GSA kontrak namanya. Dia udah ada kontrak panjang di mana untuk harga yang sudah kita sepakati ya. Jadi kita agak tertolong lah, boleh dibilang seperti itu. Hanya saja untuk yang spot kargo, misalnya nih total kita punya kontrak harus supply ke mana, misalnya Cina atau ke Jepang, misalnya total 60 kargo LNG misalnya. Padahal produksi kita misalnya 80 satu tahun itu. Kan nggak mungkin kita mengurangi produksi ya. Jadi yang 20 itu biasanya kita jual spot kargo. Jadi spot kargo itu berdasarkan pesanan lah, boleh dibilang. Yang spot cargo ini sebenarnya agak rawan ya, dalam arti karena industri global pun juga lesu dan harga minyak juga rendah, otomatis impactnya juga ke harga gas. Tapi somehow kita alhamdulillah masih survive lah untuk pabrik ini ya. Intinya seperti itu. Kalau untuk operasi sendiri ya banyak hal, misalnya untuk crew change, karena saat ini misalnya penerbangan semua dihentikan. Otomatis kita mengontak partner kita yang di upstream, misalnya Pertamina, Medco, gimana kita untuk sharing crew change, untuk nyewa pesawat, misalnya seperti itu. Atau yang isu sosial, misalnya. Isu sosial itu lumayan kental juga. Misalnya pabrik yang beroperasi di daerah tertentu, di mana dia masih green zone, misalnya. Tiba-tiba ada orang-orang Jakarta, Surabaya, atau dari red zone, gitu, datang ke sini. Orang-orang daerah pasti ketakutan karena orang-orang ini membawa penyakit, akhirnya menyebabkan isu sosial, misalnya di demo kita di bandara misalnya, atau ada hal lain lah, misalnya yang mungkin ya emang itu kenyataannya gitu. Jadi seperti halnya di Morowali misalnya ada tenaga asing datang untuk tambang, ya kan pasti kan di demo oleh masyarakat, pasti seperti itu. Intinya semuanya bisa dibicarakan. Gitu. Ada lagi, Kang Indra? Oke, ya berikutnya adalah mungkin ini lebih ke future ya. Jadi pertanyaan dari Dava M17, potensi ketersediaan LNG di Indonesia dan dunia, bagaimana prospeknya terutama 2 tahun ke depan, apakah perusahaan LNG ini masih profitable atau bagaimana? Itu mungkin kelihatan yang dipertanyakan. Oke. Kalau perusahaan LNG yang sudah ada, kita itu sekarang LNG yang sudah ada kan yang di Badak, ya, dia itu ada 8 train kalau salah. Tapi dari 8 train itu yang jalan cuma 6 train, yang 2 train itu sudah boleh under preservation, dipreservasi aja.
dari yang 6 train available ini sekarang jalan cuma 4. Jadi tergantung dari produksi dari upstream-nya juga. Kalau gasnya nggak ada yang diolah, ya nggak bisa dicairkan juga. Ini seperti itu. Terus kemudian tempat saya kerja, Donggi Senoro, kecil aja kita. Terus kemudian BP Tangguh ya. Dia ada train 1, train 2 yang sekarang sudah berjalan, dan sekarang upcoming ini sebenarnya ada train 3. Cuman karena COVID ini dia delay. Kalau untuk bisnis yang udah ada, kita kebetulan sudah ada kontrak itu tadi yang jangka panjang. Jadi kita secure. Hanya saja untuk yang spot cargo mungkin ya kadang kejual, kadang yang nggak kejual juga ada. Gitu. Bisa jadi kalau nggak kejual kita harus menurunkan produksi. Impact-nya juga ke upstream juga. Upstream harus menurunkan produksi. Kalau untuk 2 tahun ke depan, misalnya sekarang proyek yang sedang berjalan LNG itu di Inpex ya, proyek untuk field Masela ya. Itu produksinya jauh lebih besar daripada sini ya. Saya kurang tahu, saya lupa. Untuk 1 trainnya itu sekitar 4, sekian MTPA, jauh lebih besar. Gitu. Dan dia akan membangun beberapa train, mungkin ada 2 atau 3 train. Dan biasanya hanya 1 train dulu, kemudian ada train 2 dan train 3 sebagai ekspansinya. Jadi adik-adik kalau ini masih bisa berharap lah intinya. Karena reserve gas kita cukup besar. Hanya saja itu tadi, ya mungkin birokrasi dan lain-lain, sehingga tertunda ya. Oke, Kang Indra, ada lagi? Oke, yang selanjutnya cukup teknikal nih pertanyaannya, terkait dengan kompresor dari Saudara Ananta. Gas yang digunakan berasal, apakah kompresor yang digunakan di LNG sama seperti yang digunakan oleh oil plant, di mana gasnya berasal dari gas well yang langsung menggerakkan kompresor? Iya, betul. Pertanyaan bagus ya. Dan apakah, mungkin satu lagi, apakah ada optimasi seperti restaging juga dilakukan untuk di LNG? Iya. Jadi begini, kalau di LNG ya, kompresor yang paling besar itu untuk siklus refrigerasi ya. Jadi dia closed cycle dan fluidanya bersih, boleh dibilang bersih. Gitu. Dibanding dengan misalnya untuk yang di upstream. Di upstream biasanya untuk booster ya, untuk pipeline atau untuk proses sendiri, karena proses memerlukan 40 sampai 60 bar, jadi dia harus dikompresi dulu. Fluidanya ya itu tadi. Fluidanya dia lebih beragam, dan nanti komposisi gasnya lebih beragam. Terus dia rawan liquid carry over. Yang terjadi seringkali dia liquid carry over karena separatornya udah tinggi, liquid levelnya, operatornya lupa nurunin. Biasanya liquidnya carry over ke kompresor. Boleh dibilang, kalau saya bilang kompresornya yang di upstream, misalnya di oil well misalnya, dia itu open loop ya, boleh yang dari gas terus dia booster kemana gitu. Kalau untuk LNG ini dia closed system. Kompresor di LNG itu cuma 2 ya, dua tipe dalam arti untuk refrigerasi, satu lagi untuk boil off gas ya, untuk memanfaatkan gas yang menguap ya, LNG yang menguap dari tangki itu aja. Semoga bisa jawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Vito Ismail, MS 2017 mengenai refrigeran. Jadi yang pertanyaan, apakah refrigeran yang digunakan itu dari 2 jenis refrigeran yang berbeda digabungkan menjadi 1 tube, atau 2 jenis yang berbeda dalam sistem co-binary system ya? Dan apakah jenis dari refrigeran tersebut? Iya, oke. Ini bagus nih pertanyaannya nih untuk seorang anak teknik mesin ya. Mungkin ini dari lab pendingin ya, atau dari lab PLC. Jadi refrigeran sendiri itu kalau kita di mesin kan kita tahu namanya R22, R314A, atau pakai propan. Ya. Kalau di sini kita nggak bisa pakai refrigeran seperti itu ya, karena itu refrigeran seperti itu kan harus dibuat ya, harus di manufacture gitu, dibuat. Kalau refrigerasi di sini itu kita mengatur komposisi. Jadi balik lagi,
tergantung teknologi proses yang dipakai. Misalnya nih, kalau di pabrik ini yang terutama di Indonesia, dia punya siklus namanya C3MR. C3 itu C3 itu propan, MR itu mix refrigeran. Nah, yang mix refrigeran ini ya isinya komposisinya campuran. Jadi nggak berupa yang tadi dibilang untuk masing-masing cup sendiri atau pipa sendiri ya. Jadi dia emang dicampur antara komposisinya N2, C1, C2, dan C3. Nah, bahkan ya Shell dia punya teknologi yang lain. Dia punya DMR, Dual Mix Refrigerant. Jadi dia punya dua siklus pendinginan dengan dua masing-masing itu mempunyai komposisi mix refrigeran yang berbeda, misalnya seperti itu. Intinya adalah gini, untuk mix refrigeran sendiri itu udah patennya. Misalnya APCI, dia udah untuk pabrik ini dia udah memberikan komposisi seperti sekian. Tapi biasanya kita bisa optimasi lagi. Nah, misalnya di pabrik ini kita bekerja sama dengan Shioda Engineering dari Jepang untuk mengoptimasi komposisi dari refrigeran. Karena dengan mengoptimasi sistem komposisi dari refrigeran ini, kita mendapatkan pendinginan yang maksimal. Misalnya, kalau pendinginan yang maksimal berarti kerjanya kompresor lebih kecil, misalnya seperti itu, lebih sedikit. Misalnya. Itu kira-kira. Nah, untuk belajar tentang mix refrigeran, ya Anda harus belajar tentang termodinamik untuk campuran gas. Ya, itu belajar mungkin di master degree, gitu, seperti itu. Nah, terima kasih. Oke. Makasih. Berikutnya dari Arham M17, software engineering apa saja yang digunakan di mungkin di tempat bekerja Pak Rahmat itu sendiri ya, dan apakah investigasi kebenaran software itu dilakukan juga atau gimana gitu mungkin dalam perhitungan menggunakan software? Kalau untuk kalkulasi sendiri biasanya ya bergantung dari company satu dengan company yang lain. Misalnya kemarin saya untuk kampus saya di IULI, saya ingin mendapatkan license untuk HTRI. HTRI itu software untuk mendesain heat exchanger, saline tube, plate heat exchanger maupun air fin cooler ya. Beberapa company misalnya Pertamina, terus beberapa engineering company seperti JGC, Shioda, mereka menggunakan software ini ya, HTRI misalnya. Saya nggak tahu apakah ITB juga menggunakan HTRI. Tapi saya sendiri, saya nggak memakai di sini. Karena ini udah fase operasi. Tapi ketika saya bekerja waktu di Aker Solution misalnya, di sisi project, ya, saya kadang-kadang harus menggunakan HTRI itu untuk sizing equipment-nya. Sebesar apa sih nanti desain heat exchanger-nya misalnya. Karena impact-nya apa? Kalau heat exchanger-nya itu terlalu besar, equipment-nya jadi memerlukan area yang lebih luas, misalnya berhubungan dengan layout, misalnya seperti itu. Atau kalau kita salah milih, maksudnya salah menghitung heat transfer coefficient, misalnya, jadi sangat konservatif sehingga equipment-nya jadi besar-besar, atau desain saya nggak begitu bagus, misalnya saline tube-nya, misalnya, maka jadi sel-nya diameter jadi besar, misalnya seperti itu. Nah, hal itu semua akan berimpact ke layout ya sebenarnya itu. Jadi kalau software untuk fase operasi biasanya memakai itu teman-teman proses engineer, dia memakai HYSYS misalnya. Kalau kita teman mechanical biasanya kita lakukan ya karena tergantung perusahaannya. Mungkin kalau perusahaan yang besar-besar ya mempunyai proses software ANSYS atau apa untuk finite element. Karena gini, software sendiri kan nggak gratis dan sebuah company harus membayar license-nya. Kalau pemakaiannya jarang ya lebih baik kita panggil konsultan. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau software sendiri ya kalau kerja udah di company sebaiknya yang pasti yang udah license ya. Gitu. Oke, Kang Indra. Terima kasih. Ada dua lagi nih, yang dua terakhir. Yang pertama
dari Bintara, kesulitan apa sih Pak Rahmat yang dilakukan switching dari praktisi industri, balik ke akademis, terus ke praktisi lagi, terus sekarang bahkan combine antara praktisi dengan dengan akademisi? Kesulitannya pasti banyak banget. Apalagi kalau sudah belajar bekerja di industri lama, terus tiba-tiba harus balik ke kampus untuk belajar lagi ya. Dalam arti beradaptasi ya, karena biasanya kalau udah kerja ya udah punya uang, udah punya tabungan, tiba-tiba harus menjadi anak kos lagi gitu kan, itu yang terberat sebenarnya. Switchingnya lumayan berat lah, maksudnya ada shock lah di situ. Makanya saya beruntung juga, boleh dibilang beruntung karena gini, saya belajar pada saat saya setelah selesai kuliah, jadi saya belum merasakan enaknya kerja gitu, dibilang seperti itu. Jadi saya begitu lulus S1 langsung ambil S2 gitu. Jadi nggak ada sok-soknya gitu. Cuman ya kalau lihat teman-teman yang udah kerja suka ngiri gitu. Sementara karena belajar sendiri kan memerlukan energi, memerlukan biaya, memerlukan waktu. Dan kita keluar duit pula gitu kan. Ibaratnya investasi gitu. Tapi kita sendiri nggak tahu ini setelah dapat gelar master, PhD terus mau ngapain gitu. Kita terus mau ngapain gitu kan. Belum tentu kita akan lebih sukses daripada teman-teman kita yang cuma S1 gitu. Tapi kembali lagi kriteria suksesnya seperti apa gitu. Nah, kalau mau belajar ya itu tadi, makanya saya bilang kalau mau belajar, benar-benar belajar, ya itu tadi. Kita harus tahu kemana kita pergi gitu. Maksudnya bidang apa yang pengen benar-benar ditekunin. Jangan sampai udah belajar master susah-susah, ambil MBA, ujung-ujungnya nggak kerja untuk menjadi seorang yang entrepreneur atau bekerja di bisnis misalnya. Itu hal yang mubazir juga kalau menurut saya. Seperti itulah. Yang tersulit itu tadi, shock-nya tadi. Dalam arti setiap switching pasti shock. Dan itu ya lama-lama saya sudah biasa. Dalam arti dari akademis ke industri, ya kadang-kadang kita udah, karena saya sebenarnya udah di industri, jadi udah paham lah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Rahmat. Pemerintah ada mewajibkan penerapan gelar insinyur. Nah, bagaimana menurut Pak Rahmat tentang gelar insinyur sendiri itu tersebut di dalam industri, terutama industri mungkin oil and gas atau mungkin industri-industri yang lain? Silakan. Gelar insinyur sendiri kan sebenarnya gelar keprofesian ya. Dalam arti bukan sesuatu hal yang kita bayar terus kita lulus gitu ya. Sebagai contoh, saya sewaktu itu saya ada di Malaysia ya. Di Malaysia. Saya juga heran, orang kalau pakai gelar IR gitu ya. Kalau dia bilang bukan insinyur tapi IR. IR ini kenapa dia itu sangat bangga sekali gitu. Dia bahkan berani mencantumkan title-nya IR siapa gitu. Setelah saya punya usut, ternyata mereka untuk mencapai IR itu ya perlu waktu, maksudnya perlu perlu pengorbanan lah, perlu upaya lah. Karena dalam yang mengakses itu adalah lembaga khusus di mana dia itu dan setelah lulus Anda nanti itu Anda bisa bekerja apa saja. Sarjana teknik tapi nggak bekerja di dalam engineering itu sendiri bisa jadi. Gitu. Jadi ya, kenapa akhirnya IR itu akhirnya distandarkan? Kalau menurut saya, at the end Indonesia mau nggak mau harus seperti itu. Karena di global pun juga seperti itu, intinya seperti itu. Global pun juga seperti itu. Kecuali ada industri-industri tertentu di mana dia itu sudah mempunyai program training yang sangat ketat. Dalam arti dia bisa mengontrol keahlian untuk orang-orang yang di dalam organisasinya. Itu mungkin nggak pakai insinyur pun sudah oke juga gitu. Ini seperti itu. Kurang lebih kalau saya pribadi saya mendukung. Karena mau nggak mau kita harus standarisasi gitu supaya kita. Tapi hanya saja IR kita itu
juga harus menginduk ke internasional supaya kita bisa menjual diri kita gitu ya di global nanti gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas cukup banyak nih pertanyaan, ada mungkin sekitar 13-14. Adik-adik ini cukup antusias juga nih dengan ya, apa namanya. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya saya mau sharing satu slide ini sebelum kita berpisah. Sebelum kita berpisah. Boleh. Itu, mungkin ada satu pertanyaan yang kelewat itu, kasihan. Justru pertanyaan pertama ya? dari Denny Fajar. Yang pertama, iya ya, silakan gimana? Ya, pertanyaannya adalah Denny Fajar, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2017. Tadi disebutkan di awal regasification unit. Ya. Ada yang dibangun di onshore maupun offshore. Apa Betul. pertimbangannya dibangun di onshore maupun offshore, Pak? Oke. Ya. Regasifikasi itu sendiri adalah mengkonversikan dari LNG ke gas ya, ke gas. Keuntungannya dari misalnya nih regasifikasi itu di offshore ya. Kadang-kadang misalnya nih saya punya pembangkit misalnya PLN ya, PLN. Dia kadang-kadang untuk membangun fasilitas di onshore ya memerlukan perizinan ya, biasanya perizinan onshore lebih ketat ya, dalam arti dia membangun di land base, otomatis ada dampak lingkungan dan lain-lain. Nah, kemudian dia punya ide misalnya gimana kalau membangun itu di offshore, misalnya untuk FSRU, ya, sehingga teknologinya pastinya lebih compact dan dia isinya floating ya di laut, misalnya. Jadi dia ada isu lingkungannya mungkin lebih kecil ya daripada di darat. Perizinannya lebih mudah. Misalnya seperti itu. Dan FSRU sendiri, dia bisa mobile. Dalam arti seandainya di situ udah tutup, misalnya power plant-nya tutup, dia bisa dipindah tempat lain. Gitu. Terus kemudian resource-nya. Kalau untuk menguapkan LNG itu ada dua. Dia bisa pakai air cool, atau dia pakai air cool. Air heater, dipanasin pakai angin atau udara, atau dipanasin pakai air gitu. Nah, airnya sendiri kalau dia terletak di tepi pantai, ya airnya air laut aja. Gitu. Itu yang saya pernah mengunjungi salah satu receiving facilities di Korea. Dia land base ya. Kalau land base otomatis dia occupy area yang sangat besar. Biasanya seperti itu. Dan kalau dia di FSRU di laut ya dia bisa lebih compact ya, dalam arti desainnya memang lebih compact seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ya mungkin sebagai tambahan juga kenapa onshore, kenapa offshore, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah masalah cost dan juga birokrasi juga cukup ya, menjadi pertimbangan ya untuk. Betul sekali Kang Indra. Itu saja mungkin pertanyaan karena kita sudah cukup bergeser dari perencanaan. Tapi terima kasih banyak Pak Rahmat atas pemaparan yang cukup luas sampai dengan dari mulai LNG processing sampai dengan karir-karir apa saja yang cukup. Kalau boleh Kang Indra, saya sharing satu slide lagi saja. Ya silakan. Ini berkaitan dengan karir ya. Silakan. Coba. Ini buat adik-adik semua yang masih mikir-mikir mau kemana. Ya. Kalau kalian pusing ya mikirin, saya pengen jadi engineer yang mana sih gitu ya. Mau jadi engineer A, B atau C gitu ya. Saya pernah dinasehatin oleh seseorang, sebenarnya ini bukan quote saya sendiri sebenarnya. Ada orang yang merekrut saya di Unokal dulu, Pak Rudi Setiawan. Dia bilang, kalau kamu pusing-pusing mikirin mau kemana gitu ya, mau bekerja di operation kah, di maintenance kah, atau di engineering kah, hal yang paling gampang itu bukan lihat yang kamu mau gitu. Dia bilang, yang paling gampang itu yang di depan mata biasanya yang paling kamu nggak mau seperti apa. Ya, makanya saya tulis di sini hal yang paling mudah adalah menentukan hal yang tidak ingin Anda kerjakan. Misalnya nih, Anda nggak pengen panas-panas offshore gitu, ya jangan kerja di offshore gitu. Atau Anda nggak ingin kerja under pressure misalnya itu, ya jangan seperti itu. Tapi banyak
Istrinya gini, mechanical engineer itu banyak, misalnya menjadi seorang mechanical engineer untuk desain engine atau desain kompresor. Anda nggak perlu panas-panas, Anda bisa duduk manis di depan komputer aja ber-AC gitu. Sehingga Anda tidak salah melangkah dalam karir Anda. Maksudnya gini, ketika udah capek-capek interview kerja ini, nanti akibatnya kayak saya. 2 bulan bertahan di Toyota. Karena ternyata saya nggak suka gitu. Bukan karena saya nggak bisa. Jadi intinya itu. Cuman saat itu kita kan nggak tahu kita mau pergi ke mana gitu. Tapi ternyata jiwa saya adalah saya suka ke lapangan misalnya untuk seumuran saat itu. Jadinya untuk menentukan karir Anda ini, ya coba di list dulu hal-hal yang tidak Anda inginkan seperti apa. Misalnya jauh dari keluarga atau dan lain-lain. Itu saja Kang Indra, terima kasih. Waduh, banyak nih manfaat yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat nih, terutama buat adik-adik ya. Buat saya juga cukup masukan yang cukup bagus nih sebagai inspirator juga. Banyak adik-adik kelihatannya yang terinspirasi untuk sekolah lagi, untuk belajar lagi, dan selain untuk mengejar karir juga ya menambah ilmu itu juga kan diwajibkan ya untuk bagi seorang muslim atau agama yang lain. Saya yakin juga jangan pernah berhenti di satu titik gitu, terus belajar dan belajar gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat. Atau mungkin Pak Hendrik ada yang mau disampaikan lebih lanjut sebelum saya tutup? Terima kasih Pak Rahmat, Om Indra. Jadi seperti yang dikatakan Om Indra di awal, ya kami dari Yayasan M96 ITB, salah satu misi atau salah satu fokus dari yayasan adalah untuk kembali lagi membantu alma mater, dalam hal ini adalah FTMD ITB. Jadi ini adalah salah satu yang ingin kami lakukan. Yayasan M96 sudah banyak dari para M96 ini yang sudah berkecimpung di berbagai macam karir di dunia kerja, hampir 20 tahun lebih, dan kita mau membagikan itu kepada adik-adik untuk menjadi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan juga semoga bisa menjadi inspirasi untuk mempersiapkan bagaimana ke depannya. Jadi kami pun terbuka untuk segala macam saran. Selama ini saya berkomunikasi dengan ketua himpunan. Jadi kalau misalnya ada saran yang bagaimana kita bisa terus memperbaiki sesi seperti ini, tolong sampaikan saja ke ketua himpunan. Semua webinar ini juga kita akan di-record, dan semua recordingnya akan di-share di YouTube channel YSM 96 ITB. Jadi silakan adik-adik untuk mengunjungi YouTube channel kami. Bisa juga subscribe untuk tidak terlewati informasi-informasi yang terbaru yang kita sharing di sana. Itu saja. Terima kasih, Indra. Oke, ya terima kasih Pak Hendrik. Sebagai teaser untuk next-nya, bahwa tanggal 20 Mei ya, insya Allah akan kita laksanakan webinar berikutnya. Tidak kalah menarik, ini tentang pipeline integrity management. Beliau adalah, yang akan menyampaikan adalah Pak Abdu. Beliau adalah salah satu lulusan MT96 material, dan beliau sudah melanglang buana juga sampai ke benua Afrika. Sekarang beliau ada di Aljazair, berkarir di sana. Dan cukup menarik, beliau akan memberikan tips-tips buat adik-adik juga bagaimana bisa berkarir sampai sukses dan lain sebagainya, terutama di bidang material dan integrity management. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk edisi berikutnya pada tanggal 20 Mei 2020. Mungkin itu saja, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.